Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan beranggotakan 6 orang, di mana yang pertama ada saya sendiri, Nurul Alifah, yang kedua ada Nabila Siti Hamidah, yang ketiga ada Naufa Rajaan, yang keempat ada Nandang Ali Rahmat Alwi, yang kelima ada Puput Rosa Fitri, dan yang terakhir ada Nenden Salsabila. Baik, di sini kami akan mempraktekkan salah satu aplikasi SIMDIK, yaitu EMIS 4.0, di mana EMIS 4.0 itu yaitu merupakan sistem manajemen yang membuat data dan informasi tentang suatu layanan pendidikan. Nah, di mana dalam EMIS itu terdapat SIM Sarpras, SIM Sarana Prasarana. Baik, langsung saja kita ke prakteknya, di mana langkah pertama kita harus login dulu terlebih dahulu, yaitu di EMIS 4.0. Nah, jika lembaga tersebut itu merupakan sebuah lembaga baru, maka tidak bisa sembarang masuk, maka harus daftar dulu, daftar sekarang. Kita klik saja daftar sekarang. Nah, di sini itu disajikan ada tipe akun. Kita lihat kategorinya. Nah, ada madrasah, ada PD Ponpes, Dikti Kristen, dan lain-lain. Nah, kalau sudah di tipe akun, maka akan ada konfirmasi email, di mana email itu harus di-ACC oleh Kemenag Kabupaten. Nah, jika sudah di-ACC, maka bisa kembali saja. Nah, jika sudah di-ACC, maka kita langsung bisa login. Kita tuliskan saja email dan password-nya seperti di layar. Kita login saja. Nah, jangan lupa pencet. Nah, kita langsung login. Nah, di mana di halaman awal ini, di halaman dashboard, ada kelembagaan, ada sarana prasarana santri, dan lain-lain. Karena kita di sini akan mempraktekkan SIM Sarpas, maka kita langsung klik saja di sarana prasarana. Nah, di sarana prasarana itu ada dua, yaitu lahan dan gedung, dan perlengkapan dan alat. Untuk yang pertama, kita praktekkan dulu lahan dan gedungnya. Nah, kita buka dulu yang lahan. Nah, karena ini sudah diisi, maka sudah ada data di dalamnya. Di antaranya ada nama lahannya, ada luas lahannya, luas yang digunakan, luas yang belum digunakan, dan status lahannya. Nah, jika lembaga yang belum terdaftar atau lembaga baru, maka awalnya itu ada fitur tambah, di mana di fitur tambah itu ada tuh kita bisa mengisi nama lahannya, luas lahannya berapa. Nah, karena di MDT Al Hidayah ini sudah ada, sudah terisi, maka sudah ada di EMIS-nya sudah terdaftar. Nah, untuk status kepemilikan itu bisa milik sendiri ataupun wakaf atau hak guna bangunan ataupun sewa ataupun kontrak. Itu mungkin untuk lahan. Untuk lahan, untuk gedung selanjutnya mungkin akan dipaparkan oleh rekan saya, Nabilah. Silakan. Baik, selanjutnya setelah memaparkan tentang lahan, ada fitur gedung. Nah, untuk fitur gedung sendiri, di sini bisa menambahkan data beberapa gedung, teman-teman. Kalau lahan tadi hanya sekali ketika di awal, akan tetapi berbeda dengan gedung, gedung bisa diisi beberapa kali sesuai dengan keadaan lembaga tersebut. Nah, untuk menambahkan informasinya, kita bisa klik tambah yang warna hijau ini yang ada di pojok kanan atas. Nah, di sini kita bisa mengisi, misalnya tadi nama lahannya milik Al-Hidayah, nama gedungnya misal gedung A, kemudian jenis gedungnya misalnya di sini bisa dipilih ya nanti teman-teman, kemudian ada jumlah lantai, ada kepemilikan, keterangan penggunaan, kondisi gedung, tahun dibangun, ukuran, kemudian lebar, panjang, tinggi, luas,
dan sudah bersertifikat atau belum. Nah, semisal semua pertanyaan yang di sini sudah diisi, maka selanjutnya tinggal klik simpan. Nah, jika sudah disimpan, maka nanti akan muncul seperti ini. Nama lahannya Al-Hidayah, gedungnya itu masjid, madrasah, atau asrama. Jenis gedungnya misalnya ada masjid, musola, umum, pondok atau asrama. Kemudian ada jumlah lantai, satu lantai atau dua lantai, dan kepemilikannya apakah milik sendiri atau bukan milik sendiri. Nah, informasi tadi sudah bisa dilihat jika sudah disimpan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Baik, selanjutnya kita ke ruangan ya. Ruangan lahan dan gedung, klik dulu. Nah, itu ada ruangan. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan beberapa ruangan gitu. Nggak cuma satu. Kita bisa klik tambah di, nah, terus ada nama gedungnya apa, dan ada jenis ruangan, ruangannya apa, bisa dipilih ya ada beberapa fitur di sana. Terus ada nama ruangan, penggunaan, bisa dipilih juga, ada beberapa fitur. Terus ada keterangan penggunaan, itu bisa dipilih. Terus ada kondisi ruangan, seperti apa di sana kondisi ruangannya. Terus ada tahun dibangun ruangan itu. Terus ada ukuran panjang ruangan dan ukuran lebar ruangan ini. Terus yang terakhir itu kita bisa mengupload foto ruangan gitu. Nah, di sini fotonya itu maksimal 2 eh, megabyte atau 2 MB gitu. Nah, kalau sudah terjawab semua pertanyaan yang tadi, kita klik saja simpan gitu. Nah, kalau sudah diklik simpan, kita bisa melihatnya seperti ini ya, yang sudah di MA ini sudah diisi gitu. Nah, di sini ada nama gedungnya itu madrasah, terus ada jenis ruangan, ruangannya itu ruang kelas, dan ada nama ruangan yaitu kelas 1 nama ruangannya, terus kondisi ruangannya itu rusak ringan begitu. Terus ada keterangan penggunaan mandiri, terus ada tahun dibangun 2012, terus ada panjang ruangan itu 4 meter, terus ada lebar ruangan itu 4 meter juga, dan foto. Nah, begitu. Kalau untuk ruangan itu bisa mengupload gitu beberapa ruangan gitu, nggak hanya satu aja. Begitu mungkin kalau pemaparan dari ruangan. Saya lanjutkan ke pemateri selanjutnya, yaitu Nopal. Baik, untuk yang selanjutnya itu ada ketersediaan air sanitasi. Di sini ada beberapa pertanyaan sebelum melakukan pengajuan, yaitu yang pertama ada sumber utama air bersih di pondok pesantren lembaga untuk kebutuhan sertifikat, yaitu ada opsi yang harus diisi, yaitu ada air kemasan, ada PDAM, pompa, sumber terlindungi, mata air, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada sumber air minum di pondok pesantren, yaitu yang beropsi, ada beberapa opsi, disediakan oleh pondok atau disediakan oleh santri. Selanjutnya ada kecukupan air bersih untuk kebutuhan santri, yaitu ada opsinya cukup setiap saat dan cukup tapi tidak setiap saat. Untuk selanjutnya itu ada pertanyaan yang bertanya, pondok pesantren atau lembaga menyediakan jamban yang dilengkapi fasilitas pendukung untuk siswa berkebutuhan khusus. Ya, di situ ada opsinya ya atau tidak. Untuk yang selanjutnya masih sama pilihannya kayak opsi-opsi yang di atas. Untuk yang di bawah ada lagi pertanyaan, yaitu tentang, pertanyaannya tentang cuci tangan pakai sabun, yaitu kegiatan oleh guru bisa diisi, ada opsinya dua pilihan, yaitu ya atau tidak.
yaitu KIE di ruang kelas, ya atau tidak, KIE di toilet, ya atau tidak, KIE ruang UKS, ya atau tidak, KIE di kantin. Yang yaitu KIE itu adalah komunikasi, informasi, dan edukasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu sumber listrik. Nah, di sumber listrik itu ada listrik dan internet. Nah, di sumber listrik itu, kita akan disuguhkan dengan sebuah pertanyaan, di mana apakah terdapat sumber listrik pada lembaga ini? Jika ada, mohon inputkan data sumber listrik. Nah, karena di MDT Al-Hidayah ini ada sumber listrik, maka kita klik saja ada. Nah, jika kita mau menambahkan status kelengkapan data, maka kita bisa tambahkan saja. Klik saja tambah. Nah, di sini itu kita ada beberapa pertanyaan, di mana yang pertama itu adalah sumber. Kita klik saja. Ada beberapa opsi, di mana sumber listrik itu bersumber dari PLN, diesel, ataupun tenaga surya, ataupun lainnya. Nah, kita bisa klik salah satu. Nah, untuk daya listriknya berapa? Apakah 405 watt atau 900 dan lain-lain. Nah, itu untuk sumber listrik. Nah, untuk nama gedungnya, apakah listrik itu digunakan di masjid, apakah di madrasah, ataupun asrama. Untuk selanjutnya yaitu internet. Sama halnya dengan listrik, untuk pertama kita akan ditanyai terlebih dahulu apakah di lembaga itu terdapat internet. Jika ada, maka tinggal klik ada saja. Lalu jika ingin menambahkan data, tinggal tambahkan, klik tambah yang warna hijau. Nah, di sana juga ada pertanyaan sumbernya dari mana? Apakah dari WiFi, apakah dari Tri, Axis, Indosat, dan lain-lain. Selain sumber juga, apakah kondisinya itu baik atau kurang baik? Seperti itu. Lalu, ketika sudah diisi, maka kita simpan saja. Gitu. Nah, kalau sudah disimpan, mungkin akan tersaji di status kelengkapan data berupa sumbernya dari mana, kondisinya bagaimana. Seperti itu mungkin untuk sumber listrik. Untuk selanjutnya dipaparkan oleh Puput. Baik, yang selanjutnya yaitu fitur sarana prasarana. Di sistem informasi sarana prasarana ini, di sini kita bisa melihat ya, ada berapa fitur, ada unit sarana prasarana, total, jumlah baik, jumlah rusak, jumlah penggunaan, dan jumlah kepemilikan. Nah, jika kita ingin mengedit, kita klik aja tambah. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya, ada unit sarana prasarana, jumlah baik, ada berapa, jumlah yang rusaknya, jumlah penggunaan, dan jumlah kepemilikan. Di sini lembaga itu bisa mencantumkan jumlah sesuai dengan kepemilikan lembaganya. Ketika sudah sesuai dan sudah diedit, klik saja simpan. Jika sudah selesai, maka fitur itu akan berubah otomatis muncul sesuai dengan yang kita edit. Nah, di sini ya nanti bakal muncul ada berapa unit sarana prasarananya, totalnya ada berapa, jumlah baik rusaknya ada berapa, jumlah penggunaan dan jumlah kepemilikan juga akan keluar. Mungkin sekian dari fitur sarana prasarana. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itu saja
pengisian untuk SIM sarana prasarana di EMIS 4.0. Mudah-mudahan bermanfaat bagi lembaga yang baru mau mengisi dan untuk kita semua. Sekian sudah saja kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.